Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa sami wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Saudaraku kaum muslimin, kajian jelang berbuka puasa pada hari ini adalah mulai membahas tentang i'tikaf, yaitu berdiamnya manusia di masjid-masjid Allah. Kama qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah tampak jelas bagi kalian uswah hasanah, contoh kebaikan, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid Allah. Saudaraku, bahwa iktikaf dilakukan dengan tujuan mulia, yaitu mencari satu malam yang ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 3 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Jika kita menemukan malam itu, maka Allah samakan pahala kebajikan beribadah di malam itu sama dengan kita beribadah sepanjang 83 tahun 3 atau 4 bulan. Maka bersemangatlah untuk mencari malam Lailatul Qadar, sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan malamnya, malam apa dan malam tanggal berapa. Hanya Rasulullah mewanti-wanti kita untuk menjaga malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Nah, barakallahu fiik, bersemangatlah untuk terus mencari malam Lailatul Qadar, meskipun manusia sedikit sekali yang bersemangat atasnya. Saudaraku kaum muslimin, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram
pada hadis 699 tentang permasalahan i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, beliau ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunya kaum muslimin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asra awakhir minar Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari pada bulan Ramadan. Na'am barakallahu fikum hatta tawafahullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Na'am barakallahu fik. Beliau benar-benar iktikaf terutama 10 hari Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa i'tikafa, kemudian beriktikaflah azwajahu min ba'dihi, istri-istri beliau sepeninggal beliau tetap melakukan i'tikaf ini di masjid-masjid Allah. Barakallahu fikum. Hadal hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf pada 10 awakhiril minal Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan-bulan Ramadan, hatta sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tawafahullah, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri-istri Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan ibadah i'tikaf tersebut di masjid-masjid Allah sampai mereka pun meninggal dunia. Inilah uswah hasanah kita, manusia yang menjadi contoh tauladan kita. Na'am barakallahu fiik. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, lakukanlah perintah itu semampu kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ikutilah jalan beliau. Kemudian beberapa faedah dari hadis yang di atas. Yang pertama, hadis di atas sebagai dalil mengetahui anjuran i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Ini faedah yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kedua, hikmah mengkhususkan 10 hari terakhir dengan i'tikaf dapat dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni i'tikaftul asra awal hadhihi al-lailah summa i'tikaf asra." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari bulan Ramadan yang pertama. Jadi beliau i'tikaf ini di 10 hari bulan Ramadan yang pertama. Kemudian summa i'tikaf, kemudian beliau juga i'tikaf asra 10 hari awsata di pertengahan bulan Ramadan itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian aku pun beriktikaf pada pertengahan bulan Ramadan
dan aku datang, ada yang mengatakan kepadaku bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di akhir pada hari bulan Ramadan. Innaha fil asri awakhiril faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Barang siapa, sesungguhnya telah dikabarkan kepadaku bahwa Lailatul Qadri itu jatuh pada akhir ketiga 10 ketiga pada bulan Ramadan. Maka barang siapa yang mampu untuk beriktikaf di bulan itu, maka iktikaflah. Maka beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf bersama beliau. Hadal hadis rawahu Imam Bukhari wa rawahu Imam Muslim. Dilihat dari hadis ini, memang ada sahabat Nabi yang tidak iktikaf pada 10 hari terakhir bersama Nabi. Tetapi ada juga para sahabat-sahabat mulia yang bersama beliau menghabiskan 10 hari terakhir di bulan Ramadan iktikaf di masjid-masjid Allah. Yang ketiga, iktikaf itu disyariatkan di setiap waktu. Namun lebih tekankan lagi pada seluruh bulan Ramadan. Lebih-lebih ditekankan lagi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita boleh beriktikaf di selain bulan Ramadan. Nah, ketika kita memasuki masjid, niatlah iktikaf, na'am, di dalam hati maupun dijaharkan yang didengarkan sendiri. Niatlah iktikaf. Contohnya, saya beriktikaf dari maghrib sampai selesai salat isya. Diamnya antum di sana disebut juga iktikaf. Selama antum diam di situ, antum mendapatkan pahala sebagaimana orang yang salat, yang tidak berhenti. Itu kalau iktikaf di luar bulan Ramadan. Akan tetapi iktikaf tersebut disyariatkan di seluruh bulan Ramadan, dari awalnya sampai akhirnya. Dan ditekankan lagi lebih diutamakan lagi di asra, di 10 awakhir minar Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang keempat, hukum iktikaf masih tetap berlaku dan tidak terhapus. Juga bukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, karena istri-istri beliau pun tetap beriktikaf mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka wafat. Jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram dinikahi oleh umatnya, karena dia berlaku seperti ibunya kaum muslimin. Bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata tidak mempunyai anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Kemudian seorang wanita yang menjadi milik beliau yang dihadiahkan dari negeri Mesir, yang bernama Maryam, yang kemudian dia melahirkan Ibrahim. Insyaallah Abu Azam dan Abu Hasna masih hafal pada kajian Sirah Nabawiyah. Baik. Sebutkan berapa anak Nabi dari Khadijah, masih hafal? Tayyib, barakallahu fikum. Abu Hasna senyumnya harus manis, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi istri-istri Nabi yang ditinggalkan Nabi tersebut masih muda. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar Al-Khattab, masih muda. Mereka menghabiskan waktu mereka seperti pada kajian Sirah Nabawiyah, iktikaf di masjid-masjid, di masjid maksudnya di Masjid Nabawi. Dan kalau mereka rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetuk rumah Aisyah dan mereka berziarah di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kuburnya masih ada
yang sekarang ini kubur beliau masuk ke dalam daerah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal baiti wal mimbari raudhah min raudatul jannah." Antara rumahku ini dan mimbarku itu adalah taman-taman dari taman-taman surga. Sehingga manusia sekarang berebut untuk berdoa di sana, dan barakallahu fikum, beruntunglah orang-orang yang bisa berdoa di sana. Jadi i'tikaf ini, na'am barakallahu fik wahai ummahat, tidak hanya untuk Nabi, tetapi masih berlaku dan hukumnya masih sampai sekarang tidak dihapus. Masih dianjurkan dan disunnahkan untuk bisa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, dibolehkan i'tikaf bagi wanita. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah dan selain mereka, dengan syarat sebagaimana mereka diperbolehkan juga i'tikaf di masjid-masjid Allah seperti kaum muslimin, maksudnya pria, dengan syarat yang pertama, i'tikaf tersebut dilakukan dalam keadaan suci, maksudnya tidak terkena menstruasi atau sedang tidak dalam keadaan berhalangan. Bagi ulama yang mensyariatkan masuk masjid harus suci dari haid, maka mereka berarti tidak boleh masuk ke dalam masjid sampai suci. Ingat, memasuki masjid bagi wanita yang haid fihi tafsil, ada dua rincian. Rincian yang pertama adalah dilarang, tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan selainnya. Baik. Adapun pendapat imam yang lainnya membolehkan dengan syarat tidak menitis, dijamin tidak menitis ke karpet ataupun lantai masjid kaum muslimin. Bagi yang berpendapat tidak boleh masuk masjid sama sekali, maka bagi mereka berlaku tidak boleh ke masjid meskipun untuk i'tikaf. Itu maksudnya. Tapi bagi mereka yang berpendapat bolehnya masuk masjid, apalagi zaman sekarang mereka memakai pembalut yang tidak akan jatuh, maka boleh mereka masuk masjid sekedar untuk mengambil kitab atau untuk mengambil perlengkapan tertinggal atau selainnya. Nah, barakallahu fikum, dan ini adalah pendapat yang kita pegangi, bolehnya mereka masuk masjid untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, atau seperti mengambil kitab, mengambil mukena, atau mengambil sajadah. Sebagaimana ini adalah perbuatan atau perilaku atau sikap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka terus melakukan i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin, maksudnya Masjid Nabawi bagi istri-istri beliau sampai mereka meninggal dunia pula. Syarat yang kedua adalah harus bebas dari menimbulkan fitnah, godaan bagi pria. Maka bagi wanita diperbolehkan juga beriktikaf jika dengan syarat terbebas dari fitnah laki-laki. Laki-laki terbebas dari fitnah mereka dan mereka pun terbebas dari fitnah laki-laki. Salah satunya adalah harus adanya hijab yang cukup menutupi mereka dari aktivitas tidak terlihat oleh kita. Yang kedua, adanya pintu yang berbeda antara pintu masjid laki-laki dengan pintu masjid perempuan. Yang ketiga, adanya tempat untuk mereka ke toilet yang juga terbeda antara pintu mereka dengan pintu laki-laki. Kemudian syarat yang ketiga adalah diizinkan oleh suami mereka. Ini adalah izin bagi suami mereka menjadi syarat. Na'am barakallahu fikum, la yahillu liimra'ati
antasuma au wajaujaha syahidun ila biidnihi. Kalau mereka berpuasa saja tidak boleh. Na'am barakallahu fikum, berpuasa sunnah maksudnya saja tidak boleh, apalagi i'tikaf di masjid tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Rawahu Bukhari. I'tikaf itu, na'am barakallahu fikum, harus izin suami. Na'am. Kemudian tambahan yang juga masyhur dari kalangan para ulama adalah rincian yang ketiga tadi, ditambahi yang keempat adalah tidak boleh memakai wewangian-wewangian. Kemudian dilarang bagi mereka mengeluarkan suara-suara keras di dalam masjid yang mengakibatkan terdengar oleh pria. Ikhwani fiddin, azani Allahu jami'an. Ini adalah sekelumit dari hukum-hukum tentang i'tikaf. Na'am barakallahu fikum, maka i'tikaf tersebut tadi telah dirinci dengan 4 dengan 5 yang menjadi pembahasan kita. Dan dari 5 itu dirinci lagi menjadi 5. Yang pertama adalah dilakukan dalam keadaan suci. Bagi orang yang berpendapat suci menjadi wajib, menjadi sebab, menjadi syarat bagi mereka memegang Al-Quran. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bagi mereka yang berpendapat memegang Quran itu boleh dengan catatan meskipun dia menstruasi, maka ini adalah pendapat yang panjang. Di dalamnya adalah pendapat Al-Imam Al-Albani barakallahu fikum. Kemudian yang saya ulangi lagi, yang kedua, wanita diperbolehkan i'tikaf jika diyakini bebas dari menimbulkan fitnah. Kemudian rincian yang ketiga, wanita itu dibolehkan beriktikaf jika mendapatkan izin suami. Tambahan pada qaulul jadid yang sekarang adalah tidak boleh memakai wewangian dan tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang memancing, yang mengajak atau yang membuat para lelaki rindu mendengar ucapan kita. Itu sekelumit tentang i'tikaf. Kapan i'tikaf itu dilakukan? Adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Permasalahannya, kapan dimulainya i'tikaf? Dalam hadis yang sahih disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasuki sekedup. Sekedup itu tenda. Nah, barakallahu fikum, tempat yang dibuat. Kalau sekarang orang-orang modern menggunakannya seperti sekedup orang-orang camping. Nah, beliau memasuki ketika selesai salat subuh. Bagi yang berpendapat tentang ini, hadisnya juga sahih. Maka i'tikaf itu dimulai pada setelah subuh di hari 21. Adapun pendapat yang kedua, yaitu mereka memulai dengan memasuki tenda mereka atau berdiam diri di masjid-masjid Allah itu pada setelah salat malam. Maksudnya ketika masuk salat Isya dan tidak pulang lagi. Ini yang disebut sebagai dengan i'tikaf yang sempurna. Lalu bagaimana dengan i'tikaf yang i'tikaf itu dilakukan pada malam-malam tertentu saja? Nanti kita bahas. Kita masih membahas i'tikaf yang sempurna dulu. Nah, jadi masuknya ada 2 pendapat. Masuk di malam hari pada malam 21 atau masuk di pagi hari pada ba'da salat subuh di hari ke-21. Nah, barakallahu fikum. Adapun kami berpendapat dan kami mengambil pendapat yang melakukannya di malam 21. Barakallahu fikum. I'tikaf di masjid Allah adalah berdiam diri, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, utamanya membaca Quran, utamanya berdiri salat, utamanya menghabiskan waktu terakhir Ramadan dengan
qiraatul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi au al-Qur'anu hujjatu laka au alaika. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya dengan membaca Quran, dan beliau terkadang duduk menunggu wahyu turun. Duduk beliau ketika menunggu wahyu turun adalah seperti ini. Ini duduk yang baik, diperbolehkan. Beliau kadang-kadang menunggu turunnya wahyu dengan duduk seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Bukan bersilang begitu, tetapi bertemu kedua kakinya di bawah. Nah, tayyib, barakallahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan i'tikaf tersebut, kadang-kadang rambut beliau lusuh sehingga beliau cukup berdiri dan menjulurkan kepalanya sehingga rambutnya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang istri-istri beliau juga mendatangi beliau di dalam sekedup beliau, tempat beliau beriktikaf. Dan jika selesai qada hajatnya, mereka kembali lagi ke tempat mereka iktikaf. Artinya iktikaf perempuan di tempat perempuan, iktikaf laki-laki di tempat laki-laki. Suaminya boleh dikunjungi oleh istrinya, baik istrinya yang iktikaf maupun tidak iktikaf, tetapi hendaklah masuk ke tempat suaminya iktikaf yang dibuat seperti sekedup itu tadi, atau seperti tenda kecil tadi, sehingga aman daripada fitnah. Nah, barakallahu fikum. Beliau juga kadang menghabiskan waktunya seluruh malamnya berdiri salat. Nah, barakallahu fikum, ini adalah i'tikaf. Kemudian i'tikaf itu utamanya di masjid yang disebutkan kemarin. Yang pertama, masjid yang mempunyai imam rawatib, imam yang ditunjuk, imam yang diberikan haknya, imam yang dipilih, imam yang mengimami manusia salat seluruhnya. Artinya maghrib, isya, subuh, dan lain-lain. Kalau dalam masjid itu ada 2 imam, tidak mengapa mereka bergantian, tetapi imam yang diangkat oleh mereka. Yang kedua, masjid tersebut didirikan salat Jumat. Nah, ini adalah menjadi syarat baiknya i'tikaf di tempat di mana ada orang atau manusia melaksanakan salat Jumat. Duduk dulu dah, enggak apa-apa, tinggalkan aja. Yang ketiga adalah masjid yang afdal tempat kita i'tikaf adalah masjid yang telah diwakafkan oleh pemiliknya, baik bangunannya maupun tanahnya. Baik masjid tersebut diwakafkan secara pribadi seorang maupun diwakafkan secara kelompok manusia mewakafkan masjid. Allah barakallahu fik. Kemudian mana yang disebut masjid? Tanyakan sama yang berwakaf. Mana yang disebut masjid? Masjid itu adalah yang diniatkan untuk masjid sejak awal dia mewakafkan tanahnya. Kemudian secara singkat, kapan keluarnya kita dari i'tikaf? Fihi tafsil, ada rinciannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat keluar dari i'tikafnya pada malam takbir, yaitu ketika malam manusia berbuka. Nah, barakallahu fikum. Dan pada pendapat yang kedua adalah pendapat yang memegangi sebagian para ulama, berpendapat keluarnya mereka adalah keluarnya bersama kaum muslimin keluar untuk sholat Idul Fitri. Kalau saya lihat di Mekah dan di Madinah atau di tempat-tempat kaum muslimin, manusia sudah pulang ketika malam takbir. Sebagaimana yang saya jalani, saya pernah menjalaninya, keluar bersama kaum muslimin ketika sholat Idul Fitri. Terlalu berat, karena malam kita butuh bayar zakat ya.
Tetapi kalau kita keluar pada malam takbir, ini juga ada dalilnya. Artinya terpenuhi semua apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kurang dari saya akan dilengkapi nanti oleh Ustadz Abdurrahman atau Ustadz Zulfatani. Barakallahu fikum. Khairun insyaallah. Ini apa-apa yang menjadi iktikaf. Kemudian bagaimana dengan orang yang iktikafnya ketika masuk masjid untuk berbuka seperti ini, menjelang berbuka, dan keluarnya setelah subuh, maka iktikaf tersebut pun harus dengan niat. Naam, anti semua harus dengan niat, meskipun iktikafnya belum sempurna seperti Nabi. Ya, ketika masuk masjid niat iktikaf, jauhi yang membatalkannya. Jangan berbicara yang sia-sia. Jangan bergibah. Naam, jangan sekali-kali membuka tontonan-tontonan di YouTube yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah iktikaf, tinggalkan urusan dunia. Bahkan orang-orang tertentu mematikan handphone mereka. Kecuali orang-orang yang harus dan wajib, tidak bisa tidak, harus mengurusi, maka dengan terpaksa hendaklah mereka menggunakan handphone secara sirriyah, dengan menggunakan handphone yang tanpa suara. Nah, seperti itu. Kok berat sekali ya Ustadz ya? Ya, ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan orang yang dipilih untuk memasuki surganya Allah dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sebetulnya di zaman Nabi pun ada orang yang iktikaf sepanjang hayatnya. Mereka ini yang disebut dengan Ahlus Sufah. Hidupnya di sisi Nabi di masjid saja. Makanya pemberian kaum muslimin, kadang makan, kadang tidak. Abu Hurairah pernah merasakan laparnya karena dia sebagai Ahlus Sufah, sampai beliau itu pingsan karena lapar yang luar biasa. Jadi ada orang-orang yang hanya duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar hadis beliau dan mencatatnya dan menghafalnya. Nah, ini adalah orang-orang mulia dan orang-orang utama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi, merekalah ulama-ulamanya dan merekalah orang-orang yang menyampaikan qala Allahu wa qala Rasul. Demikian pengajian kita jelang berbuka pada hari ini. Fa insyaallah yang niat iktikaf, iktikaflah. Niatlah pada malam hari ini atau besok pagi. Fa insyaallah pada seluruh ba'da subuh di hari 10 hari terakhir adalah jadwal saya mengajarkan kajian fikih tentang iktikaf secara umum dan secara menyeluruh. Fa insyaallah semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan yang baik dalam dan setelah iktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.